Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 17 Mei 2021 dengan judul Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ayat inti, ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Keterangan, betapa sering kita merasa bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil, bahwa segala perkara telah dikatakan tentang kita yang tidak benar, dan kita telah ditempatkan dalam terang yang palsu di hadapan orang-orang lain. Kalau kita dicobai seperti itu, kita akan perlu mengadakan penjagaan yang ketat atas roh dan perkataan kita. Kita perlu memiliki kasih Kristus agar kita jangan menyaingi roh yang tidak mau mengampuni. Janganlah kita berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti hati kita mengakui kesalahannya, kita pun dibenarkan dalam menahan dari mereka pengampunan kita. Seharusnya lah kita tidak menumpuk kesusahan kita, menyimpannya dalam hati kita sampai orang yang kita pikir bersalah itu merendahkan hatinya oleh pertobatan dan pengakuan. Betapapun mereka telah melukai kita, janganlah kita sekali-kali menyayangi kesusahan kita itu dan bersimpati dengan diri sendiri atas luka-luka kita, melainkan sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bila mana kita dicerca, betapa kuatnya penggodaan untuk membalas dengan cercaan. Tetapi dalam melakukan ini, kita menunjukkan diri kita sama jahatnya dengan orang yang mencerca itu. Kalau tergoda untuk mencerca, berdoalah dalam hati agar Allah memberikan kepadamu anugerahnya dan menjaga supaya lidah berdiam. Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya dan menyatakan belas kasihan dan cinta serta kebajikan terhadap semua orang. Marilah kita mempertumbuhkan suatu roh pemurah, roh kesabaran dan kelemah lembutan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ketika di bawah penggodaan telah berbuat kesalahan yang besar terhadap kita. Kalau mungkin, marilah kita menyembuhkan luka-luka itu dan tutup pintu penggodaan oleh membuangkan segala penghalang yang telah dibuat oleh yang bersalah itu di antara dirinya dan kita. Tuhan senang mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka yang mau menghormati Dia, yang mau menyatakan kemurahan-Nya dan menunjukkan bahwa mereka menghargai kasih-Nya kepada mereka oleh menyatakan sifat yang sangat ramah kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Saudaraku yang kekasih, mari kita meminta Roh yang menuntun kita untuk tidak terpancing ketika kita dilecehkan, dicaci maki oleh orang lain. Dan marilah kita jangan menahan pengampunan untuk mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh dijaga sepanjang malam dan bangun di pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam aktivitas, pekerjaan, dan kegiatan kami sepanjang hari. Kiranya Tuhan memelihara kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.